Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galir Prayoga dari kelas 4 KBP. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Nomor 1, berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Jawabannya adalah di Indonesia, pola kepemilikan perusahaan media telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, media massa dikuasai oleh perusahaan besar dan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Namun, dengan perkembangan teknologi dan liberasi ekonomi, pola kepemilikan media telah menjadi lebih kompleks dan terdiversifikasi. Salah satu tren yang terlihat dalam adopsi pola pemikiran media yang lebih terfragmentasi, di mana media massa tidak lagi dikuasai oleh satu atau beberapa entitas besar, tetapi oleh berbagai pemegang saham yang tersebar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh liberasi ekonomi dan regulasi yang memungkinkan lebih banyak entitas untuk masuk ke dalam industri media. Pola kepemilikan yang terfragmentasi ini memberikan keuntungan dalam hal pluralitas media dan representasi yang lebih luas. Karena berbagai kelompok dan individu memiliki akses untuk memiliki atau mengelola media massa, namun hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang dominasi kepentingan tertentu, terutama jika pemilik media memiliki aktivitas politik dan ekonomi yang kuat. Contoh dari pola pemilikan media yang terfragmentasi adalah peningkatan jumlah media online dan media sosial yang dimiliki oleh individu atau perusahaan kecil. Dalam lingkungan digital, biaya produksi dan distribusi media menjadi lebih rendah, sehingga memungkinkan lebih banyak pemain untuk masuk ke dalam industri ini. Namun, pola pemikiran media yang terfragmentasi juga dapat menjadi tantangan bagi kualitas dan independensi media. Ketika media massa banyak dimiliki oleh entitas yang memiliki kepentingan bisnis atau politik tertentu, ada risiko bahwa liputan akan menjadi bias atau terpengaruh oleh agenda tertentu. Kedua, dalam industri media massa terdapat dua pemangku kepentingan, yaitu stockholder internal dan stockholder eksternal. Siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Jawabannya, pemangku kepentingan eksternal dalam industri media massa di Indonesia meliputi berbagai entitas atau individu di luar organisasi media itu sendiri yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh aktivitas media. Berikut adalah beberapa contoh pemangku kepentingan eksternal dalam industri media massa di Indonesia beserta peranannya. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi media massa melalui regulasi dan kebijakan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa media menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, termasuk menyediakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Namun, campur tangan pemerintah terkadang juga dapat menimbulkan masalah terkait kebebasan pers dan independensi media. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah pemangku kepentingan eksternal penting dalam industri media massa. Mereka adalah konsumen utama dan konten media yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik melalui interaksi mereka dengan media. Masyarakat juga memiliki peran dan memberikan umpan balik kepada media, namun melalui interaksi langsung maupun melalui media sosial. 3. Pemasang iklan. Pemasang iklan merupakan pemangku kepentingan eksternal yang memberikan pandangan kepada media melalui iklan mereka. Peran mereka sangat penting dalam pendapatan iklan, sering menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak media massa. Oleh karena itu, kepuasan dan kepercayaan pemasang iklan dapat mempengaruhi keberlangsungan finansial media. Dan yang keempat, organisasi non-pemerintah atau LSM. LSM memiliki peran penting dalam memantau dan mengadvokasi isu-isu politik yang relevan dengan media massa. Mereka dapat menjadi pengawas independen terhadap kinerja media dalam menyediakan informasi yang objektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. LSM juga dapat berperan dalam melindungi kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Yang kelima, asosiasi media. Asosiasi media adalah kelompok yang mewakili kepentingan industri media, termasuk jurnalis, redaktur, dan pemilik media. Mereka berperan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya, mengembangkan standar etika jurnalistik, dan mempromosikan kebebasan pers. Pemangku kepentingan eksternal ini berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan kualitas media massa di Indonesia.
Dengan melibatkan dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan ini, media massa dapat lebih efektif dalam memenuhi peran mereka sebagai penjaga demokrasi dan penyedia informasi yang berkualitas. Nomor 3, untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan model pembiayaan produksi yang paling efisien. Setidaknya terdapat 3 model penghematan pembiayaan. A, yaitu A, advertising, B, subscription, dan C, crowdfunding. Menurut pendapat Anda, model manakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Ya, jawaban saya memilih model pembiayaan produksi yang paling efisiensi adalah keputusan strategis yang penting bagi perusahaan media massa. Setiap model memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, namun secara umum model langganan subscription tercenderung menjadi pilihan yang lebih efisien dalam menekan biaya produksi dalam jangka panjang. Argumentasi utama untuk keefisienan model langganan adalah karena pendapatan langganan bersifat berkelanjutan dan dapat diprediksi. Dengan memiliki basis pelanggan yang berlangganan, perusahaan media massa dapat menghasilkan pendapatan yang stabil dan terus-menerus tanpa tergantung pada fluktuasi iklan atau dana crowdfunding yang mungkin tidak konsisten. Selain itu, model langganan memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pembaca. Ketika pelanggan membayar langganan, mereka cenderung lebih terikat secara emosional dan lebih cenderung untuk tetap setia pada platform media tersebut. Hal ini dapat menghasilkan retensi pelanggan yang tinggi dan mengurangi banyak biaya akuisisi pelanggan baru yang seringkali merupakan biaya yang besar dalam model bisnis media. Contoh nyata efektivitas model langganan dapat dilihat dari kesuksesan beberapa platform media digital berlangganan seperti The New York Times, The Washington Post, dan Financial Times. Mereka telah berhasil membangun basis pelanggan yang besar dan menghasilkan pendapatan yang signifikan dari langganan digital mereka. Meskipun demikian, model langganan juga memiliki tantangan tersendiri seperti perluasan basis pelangganan yang mungkin memerlukan investasi awal yang besar dan dalam pemasaran pengembangan produk. Selain itu, keberhasilan model langganan juga sangat bergantung pada kualitas konten yang ditawarkan oleh perusahaan mereka. Dalam beberapa kasus, model kombinasi antara langganan dan iklan juga dapat menjadi pilihan yang efisien, tergantung pada karakteristik pasar dan audiens target. Namun secara keseluruhan, model langganan memiliki potensi untuk memberikan pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang, sehingga menjadi pilihan yang lebih efisien untuk menekan biaya produksi dalam industri media. Dan yang terakhir, nomor 4, salah satu hal penting dalam bisnis media massa adalah mempertimbangkan segmentasi hayalak. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam pemetakan segmen hayalak agar industri media dapat berkembang? Ya, jawaban dari saya, di era teknologi digital dan internet saat ini, memetakan segmen hayalak menjadi lebih kompleks dan penting dalam mengembangkan industri media massa. Beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam pemetakan segmen hayalak antara lain. Yang pertama, demografi. Meskipun tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu, karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lokasi geografis tetap relevan dalam segmentasi hayalak. Data demografis ini membantu media massa untuk memahami siapa saja yang merupakan audiens potensial mereka dan bagaimana cara terbaik dalam menjangkau mereka. Yang kedua, perilaku online. Dalam era digital, perilaku online menjadi aspek penting dalam memetakan segmen hayalak. Ini mencakup preferensi konsumen konten online, kebiasaan penelusuran penggunaan media sosial, dan pola interaksi online lainnya. Dengan memahami perilaku online audiens, media massa dapat mengoptimalkan strategi konten dan distribusi mereka. Yang ketiga, minat dan preferensi.
Mengidentifikasi minat dan preferensi audiens adalah kunci dalam membangun konten yang relevan dan menarik. Media massa perlu memahami apa yang menarik perhatian audiens mereka, termasuk topik, gender, dan gaya penyampaian yang disukai. Dengan memenuhi minat dan preferensi tersebut, media dapat memperoleh loyalitas pengikut yang kuat. Dan yang seterusnya adalah data analis. Penggunaan data analis menjadi semakin penting dalam pemetakan segmen hayalak dengan menganalisis data mengenai interaksi pengguna, klik, retensi, dan lainnya. Media massa dapat mengidentifikasi pola-pola yang mengarah pada segmentasi yang lebih baik. Analis data ini memungkinkan media untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam strategi pemasaran dan konten. Dan yang terakhir, personalisasi konten. Personalisasi konten adalah strategi yang semakin digunakan oleh media massa untuk menarik perhatian audiens yang lebih spesifik. Dengan penggunaan data yang dikumpulkan tentang perilaku dan preferensi pengguna, media massa dapat menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat individu, sehingga meningkatkan keterlibatan dan retensi. Contoh penerapan pemetakan segmen hayalak secara efektif dapat dilihat pada platform media digital seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Mereka menggunakan data pengguna untuk menyajikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan audiens mereka. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, media massa dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan audiens mereka di era digital yang terus berkembang. Sekian pembacaan jawaban dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari tutur kata, dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.